Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di channel AUB Academy, channel belajar bersama, belajar bareng, pinter bareng. Dan pada program kali ini kita coba melanjutkan pelajaran dari Bulughul Maram, dari kitab Bulughul Maram yang sebelumnya pernah kita bahas di program TV kita, dan kita lanjutkan di channel AUB Academy ini. Makanya kalau kita lihat temanya, ya temanya seolah-olah kok sudah pertengahan tentang haid, tentang istihadhah. Karena memang sebelumnya bab toharoh itu sudah pernah kita bahas di channel TV kita. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ya pembahasan yang sebelum-sebelumnya tentang wudhu, tentang tayamum, silahkan langsung di meluncur ya ke channel TV kita. Jadi teman-teman sekalian, pembahasan kita di sore hari ini sebenarnya pembahasan berkaitan tentang kewanitaan, tapi sebenarnya tidak hanya wanita saja yang seharusnya mempelajarinya. Kita sebagai laki-laki juga perlu belajar tentang apa itu haid, apa itu istihadhah. Sehingga mungkin kalau ada istri kita atau ada ibu kita, adik kita, kakak kita yang mengalaminya, kita insya Allah bisa memberikan bantuan kepada mereka berkaitan tentang informasi. Haid itu apa sih? Istihadhah itu apa? Karena hukum dari keduanya juga berbeda. Haid punya hukum tersendiri, istihadhah juga punya hukum yang tersendiri. Di dalam kitab Bulughul Maram, kalau kita buka, beliau penulis memberikan salah satu bab khusus tentang bab al-haid, bab menstruasi kalau bahasa kita. Sedangkan definisi dari haid atau menstruasi itu sendiri, secara bahasa haid itu kalau dilihat dari bahasa Arab artinya adalah as-sailan, sesuatu yang mengalir. Jadi kalau orang Arab mereka mengatakan tentang lembah yang di sana teraliri oleh air, maka mereka akan mengatakan lembah itu haid. Artinya lembah itu teraliri dengan air. Ini haid atau menstruasi definisi secara bahasa. Sedangkan secara syariat, haid atau menstruasi itu sendiri adalah darah yang diturunkan rahim seorang wanita ketika seorang wanita itu mencapai masa baliknya. Mencapai masa balik. Jadi salah satu ciri wanita itu balik adalah ketika dia sudah mengalami menstruasi atau haid. Nah, mungkin sebagian di antara kita bertanya, sebenarnya balik sama puber itu sama atau beda? Ya, balik sama puber atau pubertas itu sebenarnya kalimat yang sama, yang balik itu ya puber, puber itu ya balik, atau berbeda? Pubertas atau puber itu lebih luas dibandingkan dengan balik. Jadi kalau kita lihat definisi dari pubertas itu adalah satu fase, satu tahapan yang menjembatani antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Ini definisi atau pengertian dari pubertas atau puber. Sedangkan balik, balik juga punya definisi tersendiri. Jadi balik itu adalah puncak dari usia anak-anak, di mana di masa balik ini seseorang sudah dianggap layak untuk menjalankan tanggung jawab syariat. Ini definisi dari balik. Jadi ketika anak-anak sudah dia sampai pada usia puncaknya, di mana syariat melihat ini ketika terpenuhi ciri-cirinya, berarti sudah balik dia. Artinya dia sudah punya usia yang layak, punya kemampuan yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab syariat, menjalankan beban-beban syariat, apakah itu sholat, apakah itu puasa, dan yang lain sebagainya. Sudah wajib di saat dia balik untuk menjalankan tanggung jawab syariat. Dan kalau kita lihat dari sisi ciri-cirinya, ciri-ciri puber itu lebih luas dibandingkan ciri-ciri balik.
Ya, di antara ciri-ciri pubertas untuk laki-laki adanya jakun, ya, tumbuh jakun di lehernya. Nah, ciri-ciri balik ini tidak teranggap. Ya, tumbuh jakun itu bukan menjadi syarat atau ciri-ciri akan baliknya seorang laki-laki. Begitu juga ciri-ciri puber adalah suara yang sudah berubah. Yang tadinya suaranya mungkin masih kayak suara anak-anak, kemudian menjadi lebih berat suaranya. Ini pun menjadi salah satu ciri seseorang itu sudah memasuki masa pubernya. Adapun perempuan di antara ciri pubernya tumbuh payudara. Nah, tumbuh payudara ini bukan menjadi ciri-ciri balik, tapi dia menjadi ciri-ciri puber, ciri-ciri pubertas. Ya, dan di antara ciri balik yang juga menjadi ciri puber seorang wanita adalah haid itu sendiri atau menstruasi. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat hikmah adanya menstruasi atau haid, ini Masya Allah, ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah yang sangat besar. Kenapa kok seorang wanita dia mengalami haid, mengalami menstruasi? Jadi hikmah adanya darah haid itu sebenarnya untuk membesarkan atau merawat anak yang ada di dalam kandungan. Ya, jadi kalau seorang wanita itu hamil, nah yang menjadi makanan untuk janin yang dikandungnya adalah tadi, diantaranya darah haidnya tadi. Jadi kalau seorang wanita hamil, nah darah haid ini dia berubah menjadi makanan untuk si janin. Masya Allah ya. Jadi makanya kalau wanita hamil ini tidak ada yang haid. Karena tadi darah haidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah menjadi makanan untuk janin. Nah, ketika si janin ini lahir, ya, si bayi itu lahir, nah darah haid itu dirubah menjadi ASI, air susu ibu. Yang dimana ASI ini pun menjadi makanan untuk bayi, minuman untuk bayi. Makanya sangat jarang sekali didapatkan seorang wanita yang menyusui bersamaan dengan itu dia pun mengalami haid. Kenapa? Karena darah haidnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah menjadi satu unsur yang bermanfaat untuk bayi, yaitu menjadi air susu ibu. Jadi Masya Allah, wanita yang haid, wanita yang menstruasi, dibalik dari kejadian ini ternyata Allah simpan hikmah yang besar. Ya, darah yang ketika seorang wanita itu menstruasi yang biasanya terbuang, ya, tapi ketika seorang wanita dia hamil, maka darah ini akan bermanfaat untuk si janin. Ketika si janin itu lahir jadi bayi, nah, darah haid pun bermanfaat bagi si bayi karena Allah rubah darah haid itu menjadi air susu ibu yang dimakan atau diminum oleh si bayi. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita melihat kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan bab haid, di sini penulis menyampaikan sebuah hadis ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis nomor 138. Di mana Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna Fatimata binta Abi Hubaish kanat tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya seorang sahabiah yang bernama Fatimah bintu Abi Hubaish. Ketika itu Fatimah ini beliau mengalami istihadah. Apa itu istihadah nanti akan kita bahas. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, "Inna damal haid damun aswad yu'raf." Sesungguhnya darah haid itu adalah darah aswad yang berwarna hitam, yu'raf, yang sudah diketahui oleh para wanita. Nah, yu'raf ini bisa dibaca yu'raf, bisa dibaca yu'rif. Nah, kalau dibaca yu'rif, maksudnya darah haid itu ada baunya. Ya, ada baunya. Kalau dibaca yu'raf, ya berarti darah haid itu adalah darah yang sudah diketahui oleh para wanita. Fa'idha kana dhalik. Apabila engkau
melihat yang demikian, mengalami haid, maka jauhilah salat. Fa'amsiki minas salah. Kata Nabi, jauhilah salat ketika engkau mengalami haid. Fa'idha kanal akhar. Tapi kalau yang keluar itu ternyata bukan darah haid, bukan darah hitam yang ada bau, atau bukan darah hitam yang diketahui ciri-cirinya oleh mereka para wanita, artinya dia mungkin berwarna kuning, ya, atau berwarna coklat keruh. Fatawaddai wasalli. Ya, kalau yang keluar itu bukan darah haid, ya, tapi sesuatu yang berwarna kuning atau berwarna coklat keruh, Nabi mengatakan, maka berwuduklah engkau dan lakukanlah sholat. Di sini teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada seorang sahabiyah yang bernama Fatimah bintu Abi Huwais. Ketika seorang wanita haid, maka dia tidak boleh sholat. Ya, dan tidak sholatnya seorang wanita haid ini menjadi bentuk ketaatan wanita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang wanita yang haid, dia tidak sholat dan dia niatkan, saya tidak sholat ini karena saya menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya tentukan, maka dia dapat pahala dengan haidnya, dengan tidak sholatnya. Ya, karena dia tidak sholat berdasarkan petunjuk dari Allah dan Nabi, di mana Nabi melarang seorang wanita yang haid untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau yang keluar itu bukan darah haid, ya ada yang keluar mungkin ya sesuatu yang berwarna kuning, kekuningan, atau cairan yang berwarna coklat yang keruh, ya bukan darah haid, maka Nabi katakan tetaplah engkau berwudu dan tetaplah engkau menjalankan sholat. Nah, di awal tadi kita sudah membahas tentang definisi haid. Sedangkan apa sebenarnya definisi dari istihadah yang dialami oleh sahabiyah yang bernama Fatimah tadi? Istihadah itu adalah mengalirnya darah pada seorang wanita, di mana mengalirnya ini tidak berhenti. Ya, dia mengalir terus. Atau bisa jadi berhenti, cuma berhentinya itu hanya dalam waktu yang singkat saja. Ini definisi dari sebagian ulama berkaitan tentang apa itu istihadah. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang masyhur, beliau memberikan definisi tentang istihadah itu adalah keluarnya darah dari kemaluan seorang wanita pada waktu yang tidak biasanya. Jadi kalau yang keluar itu darah di waktu-waktu yang sudah diketahui oleh seorang wanita, nah ini namanya haid. Tapi kalau keluarnya darah itu biasanya dia tidak keluar darah, tapi kok di waktu itu dia keluar darah, nah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini namanya darah istihadah. Dan darah istihadah ini adalah darah yang alami, tabi'i, artinya semua wanita bisa mengalaminya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tentang apa sebenarnya darah istihadah itu. Beliau mengatakan innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Jadi istihadah itu adalah darah yang dia keluar dari pembuluh darah yang terpecah. Jadi bukan haid kata Nabi. Ya, istihadah itu bukan haid. Ya, kalau haid itu merupakan darah yang keluar, yang itu menjadi rutinan dari seorang wanita. Nah, kalau istihadah itu darah yang dia keluar dari atau akibat pembuluh darah yang terpecah. Maka istihadah dia punya hukum yang berbeda, haid dia punya hukum yang berbeda. Kemudian para ulama juga menjelaskan apa sih perbedaan antara darah haid dan istihadah secara fisiknya, secara sifatnya. Pertama, kalau darah haid, dia darah yang warnanya itu lebih hitam. Ya, darah haid secara fisik, secara sifat, warnanya itu lebih hitam. Sedangkan darah istihadah
warnanya itu merah, ya, seperti layaknya darah segar. Ini perbedaan yang pertama. Ya, jadi darah haid dia warnanya lebih hitam, sedangkan darah istihadhah ini warnanya merah, sebagaimana layaknya darah segar. Kemudian ciri yang kedua, kalau darah haid ini ada baunya, ada bau yang tidak mengenakkan, ya, bau yang tidak sedap. Sedangkan kalau darah istihadhah ini seperti layaknya darah biasa yang dia tidak punya bau. Ya, jadi yang pertama tadi perbedaan dari sisi bentuknya, warnanya, darah haid itu lebih hitam, darah istihadhah itu merah. Kemudian yang kedua dari sisi baunya. Kalau darah haid dia punya bau yang kurang sedap, sedangkan darah istihadhah ini tidak ada baunya. Ya, baunya seperti darah biasa, sebagaimana layaknya darah segar. Dan yang ketiga, masih dari sisi bentuknya. Kalau darah haid ini lebih kental, ya, sedangkan darah istihadhah itu encer, dia tidak kental. Kenapa kita perlu membahas perbedaan antara haid dan istihadhah? Karena terkadang para wanita sendiri mereka tidak mengetahui apa yang keluar dari kemaluannya, apakah itu haid atau istihadhah. Nah, paling tidak dengan ciri-ciri ini semoga bisa membantu para muslimah, ya, untuk membedakan antara haid dan istihadhah. Jadi kalau dari sisi warna, haid itu lebih hitam, darah istihadhah itu merah. Dari sisi bau, ya, darah haid itu punya bau yang kurang sedap, sedangkan darah istihadhah dia tidak punya bau. Dan dari sisi kekentalan, darah haid itu dia kental, sedangkan darah istihadhah itu encer. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat jenis-jenis wanita yang mengalami istihadhah, ada dua keadaan atau ada dua kategori, ada dua jenis wanita yang dia mengalami istihadhah, terutama ketika berkaitan dengan masa haidnya. Yang pertama adalah wanita yang istihadhah lebih dulu, baru kemudian dia mengalami haid. Ya, dia istihadhah terlebih dahulu, baru kemudian dia mengalami haid. Maka untuk wanita yang seperti ini ada dua solusi yang bisa dia tempuh. Yang pertama, dia membedakan darah yang keluar itu apa. Jadi misalkan seorang dia mengalami istihadhah, kemudian sembari mengalami istihadhah ternyata haid. Nah, solusi yang pertama dia bedakan mana darah istihadhah atau kapan keluarnya istihadhah dan kapan keluarnya haid. Kemudian dia menghukumi sebagaimana darah yang keluar darinya. Ketika yang keluar itu istihadhah, darahnya encer, maka dia tetap sholat. Adapun ketika dia melihat kok sekarang darahnya kental, maka berarti itu darah haid dan dia tidak sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak bisa membedakan darah yang keluar itu darah haid atau istihadhah, maka caranya bagaimana? Caranya dia menghukumi darah itu sebagai darah haid selama hari-hari haidnya. Kemudian setelah itu dia mandi junub dan sholat. Ya, contoh misalkan ada seorang wanita dia istihadhah. Kemudian ternyata kok istihadhahnya lama. Begitu. Ya, istihadhahnya lama masuk ke hari-hari haidnya. Dan dia tidak tahu ini sebenarnya darah istihadhah atau darah haid. Maka dia tentukan selama masa-masa haidnya itu yang keluar adalah darah haid. Ya, dia tidak sholat. Ya, dia tidak puasa. Setelah itu selesai masa-masa haidnya, kemudian dia mandi junub dan sholat. Ini keadaan yang pertama, di mana istihadhah terlebih dahulu, baru kemudian seorang wanita mengalami haid. Yang kedua adalah seorang wanita yang dia haid terlebih dahulu baru mengalami istihadhah. Maka solusinya bagaimana? Solusinya dia jalani haidnya sebagaimana hari-hari haid yang biasanya, hari-hari menstruasi yang biasanya,
Nah, kalau ternyata di luar masa menstruasinya kok masih keluar darah, maka dia hukumi darah itu sebagai darah istihadhah. Walaupun masih keluar darah, tapi masa haidnya sudah selesai, maka dia bisa mandi junub, kemudian sholat, melaksanakan sholat. Walaupun darah masih keluar, maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang wanita, dia mengalami haid, kemudian dia juga mengalami istihadhah, tapi dia tidak punya waktu yang menentu berkaitan dengan haidnya. Maka solusi yang pertama, dia harus bisa membedakan darah yang keluar itu apa. Apakah darah haid atau darah istihadhah. Dan ciri-cirinya sudah kita sebutkan. Kalau ternyata yang keluar itu lebih dekat dengan darah haid secara sifatnya, maka dia dihukumi sebagai wanita yang menstruasi. Tapi kalau ternyata yang keluar lebih dekat sifatnya seperti darah istihadhah, maka dia dikatakan atau dihukumi sebagai wanita yang istihadhah. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, dan suaminya bisa bergaul dengan wanita tersebut, dengan istrinya. Kemudian yang selanjutnya, haid dan istihadhah. Di masa-masa sebelumnya dia tidak punya waktu haid yang menentu. Tapi dia juga tidak bisa membedakan yang keluar itu darah haid atau darah istihadhah. Ya, kalau yang sebelumnya dia bisa menentukan, oh ini haid, ini istihadhah, maka dia tentukan hukumnya. Nah, yang selanjutnya dia haid, dia istihadhah, tapi dia nggak bisa menentukan ini darah haid atau darah istihadhah. Maka caranya, solusinya dia tentukan selama masa-masa haidnya, maka yang keluar itu adalah darah haid. Ya, selama masa-masa haid dari jumlah hari mayoritasnya, maka dia tentukan itu sebagai darah haid, darah menstruasi. Selain dari hari-hari yang sebelumnya dia mengalami haid, mengalami menstruasi, maka dihukumi sebagai darah istihadhah, dan dia bisa melaksanakan salat, dia bisa melaksanakan puasa. Ini di antara keadaan seorang wanita yang dia bisa jadi mengalami haid dan istihadhah secara bersamaan. Ini teman-teman sekalian berkaitan dengan permasalahan membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.